Sebenarnya apa sih agenda terbesar Prabowo selama dia menjabat sebagai seorang presiden ataupun selama dia berkuasa di Indonesia? Jawabannya sederhana, yaitu menjalankan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sampai di situ konten ini selesai. Namun mari kita terjemahkan bagaimana beliau mengekspresikan pasal tersebut. Pasal 33 UUD 1945 bukanlah pasal yang diserap dari warisan hukum kolonial Belanda. Pasal ini merupakan produk asli para pendiri bangsa dengan tokoh utamanya adalah Muhammad Hatta. Semangat nasionalisme Prabowo dalam mengelola dan menata negara sangat terasa apabila kita meluangkan waktu untuk merenungkan apa yang sedang ia kerjakan. Namun dalam perenungan itu, kacamata politik kita harus disandingkan dengan kacamata humanistik yang merupakan spirit daripada nasionalisme Indonesia. Faham saya adalah faham pendiri bangsa kita. Jadi saudara-saudara, sebetulnya saya yang banyak belajar dari ajaran-ajaran yang Bung Karno. Prabowo merupakan seorang nasionalis, dan dalam ekspresi nasionalismenya itu, dia melaksanakan politik ekonomi nasionalis, di mana sebagai seorang presiden yang berlatar belakang keluarga ekonom, ini merupakan ekspresi politiknya. Dia tidak mengambil jalan pintas untuk menata ekonomi Indonesia. Dalam pemerintahnya saat ini, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tampaknya menjadi fondasi utama yang ingin ia bangun kembali. Tujuannya adalah menghidupkan kembali kekuatan pasal 33 sebagai asas perekonomian bangsa agar Indonesia mampu berdikari di bidang ekonomi. Karena endingnya, ekonomi adalah energi utama dalam menjalankan negara. Menjelang 2 tahun pemerintahnya, manifestasi pasal 33 tersebut mulai terlihat satu persatu. Mari kita bedah per ayat dan melihat manifestasi politik ekonominya. Tentunya kita pahami bersama bahwa amanat daripada ayat ini adalah menjalankan sistem ekonomi yang koperasi. Karena itu dalam politik ekonomi Prabowo, salah satu program unggulannya adalah membangun kembali koperasi-koperasi desa, yang pada eranya ini disebut sebagai Koperasi Desa Merah Putih, atau kadang juga disebut sebagai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Berbeda dengan program-program unggulan dari Prabowo tidak terburu-buru dalam menjalankan program tersebut. Program ini tidak terkesan dijalankan secara tergesa-gesa. Karena itu, baru pada Mei 2026 program ini mulai diresmikan. Meskipun jumlahnya baru mencapai 1061 koperasi desa. Bagi Prabowo, KDMP merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan menciptakan kemandirian ekonomi melalui peningkatan produktivitas domestik. Setelah era reformasi, tidak ada lagi presiden yang mencoba melaksanakan program-program koperasi seserius Pak Prabowo saat ini, karena sebagian besar sebelumnya mengambil jalan pintas dalam menyusun perekonomian Indonesia yang terkesan liberalistik. Karena itu apabila sistem ekonomi koperasi kembali digaungkan, menurut saya layak apabila era ini disebut sebagai era koperasi. Selain listrik dan air, kita ketahui bersama, internet juga merupakan bagian daripada hal yang tak bisa terpisahkan lagi dari hajat banyak orang Indonesia. Karena itu menurut saya kehadiran Kementerian Komunikasi dan Digital serta perhatian pemerintah terhadap industri semikonduktor merupakan langkah inovatif dalam manifestasi politik ekonomi Prabowo untuk menguasai cabang-cabang produksi strategis. Selain itu, rekonstruksi BUMN dan pembentukan BPIP Danantara merupakan upaya Prabowo untuk mengkonsolidasikan aset-aset perusahaan negara. Di sini, fungsi regulator tetap berada di tangan kementerian, sedangkan Danantara bertindak sebagai eksekutor investasi. Dari sini, fungsi kementerian tidak lagi menjadi regulator dan juga sebagai eksekutor, melainkan fokus menjadi regulator dan Danantara menjadi eksekutornya dalam bidang investasi. Dalam persoalan pangan, Prabowo juga menempatkan seseorang yang penuh kerja keras dalam memperkuat kedaulatan pangan nasional. Dengan demikian, negara secara langsung mengambil peran dalam mengelola salah satu kebutuhan paling mendasar bagi rakyat Indonesia. Demikian pula dalam sektor energi. Pemerintah berupaya mendorong kedaulatan energi melalui pemanfaatan sumber daya biomasa. Persoalan ayat 3 ini, Prabowo sering menyinggung bahwa bukan berarti negara mengambil sepenuhnya tanah milik rakyat ataupun tanah milik perusahaan, seperti layaknya apa yang dilakukan oleh para komunis.
Namun Prabowo menjelaskan bahwa makna sesungguhnya adalah negara memegang kendali atas regulasi, kepemilikan strategis, dan distribusi hasil agar manfaatnya kembali kepada rakyat. Dalam kebijakannya kita bisa lihat bahwa Prabowo sedang berusaha mengambil alih tanah-tanah yang dirampas oleh para kapitalis-kapitalis yang mencoba merampas tanah-tanah negara untuk kepentingan perusahaan mereka. Kami terbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan. Dan pada hari ini saya melaporkan di majelis ini bahwa pemerintah Republik Indonesia sudah menguasai kembali 3,1 juta hektar. Selain itu, pada masa pemerintahan Prabowo, negara juga berhasil menyelamatkan uang dalam jumlah besar. Prabowo secara langsung mengawal pengambilan aset dan denda administratif. Secara akumulatif, upaya pemberantasan kebocoran sumber daya alam ini telah menyelamatkan puluhan triliun rupiah bagi negara. Lalu mengapa Prabowo hanya menyebutkan 3 pasal saja dari 5 pasal yang tertera di dalam Undang-Undang Pasal 33 1945 ini? Secara historis, pasal 33 pada naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 memang hanya terdiri dari 3 ayat. Dan 3 ayat inilah yang menjadi fondasi utama di dalam sistem perekonomian yang ada di Indonesia. Dari situlah sistem ekonomi itu diatur sesuai dengan amanat Pancasila. Sekian dulu video kali ini. Saya berharap teman-teman untuk mensubscribe channel ini agar bisa berkembang. Demikian juga saya bisa terus belajar dan menuangkan isi pemikiran saya melalui channel ini. Sampai jumpa di lain hari.